Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 hari ini saya mengamati berulang-ulang beberapa video yang berhubungan dengan ketika Afghanistan dikuasai oleh orang-orang Taliban. Yang menarik perhatian saya ialah beberapa video yang menunjukkan di Bandara Kabul itu ibu-ibu menyerahkan anaknya ke prajurit Amerika Serikat. Ada beberapa video dengan beberapa informasi yang saya cross-check, yang saya konfirmasi, karena ada juga satu video yang mengatakan bahwa ibu-ibu yang menyerahkan anaknya itu karena anaknya sakit supaya diobati di rumah sakit Amerika yang ada di Kabul, dan nanti setelah sembuh diserahkan kembali kepada ibu itu. Tetapi juga ada beberapa video yang menegaskan bahwa sebenarnya ibu-ibu yang menyerahkan anaknya itu ke prajurit Amerika itu adalah supaya dibawa ke Amerika dan diasuh di Amerika. Saya perlu konfirmasi apakah ini benar dengan beberapa referensi. Misalnya saya tahu informasi beberapa tahun yang lalu juga beberapa anak dari Afghanistan itu karena memang sudah meninggal orang tuanya, kemudian diungsikan kemudian ke Pakistan dan besar kemudian di Pakistan diasuh oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Juga saya membaca beberapa berita bahwa ketika terjadi perang di Korea tahun 53-54 itu banyak juga anak-anak yang kemudian diserahkan oleh orang tuanya maupun lari dari keluarganya untuk bisa menyeberang ke Korea Selatan, dan kemudian puluhan tahun kemudian ketika kemudian agak longgar hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, maka kemudian anak-anak yang tadi lari ke Korea Selatan itu berjumpa dengan ibunya dan mereka bisa berpelukan. Nah, ini artinya ingin menegaskan kepada saya bahwa ada kemungkinan dan besar kemungkinan memang ibu-ibu itu merelakan berpisah dengan anaknya karena mereka sudah yakin bahwa di kota mereka atau di negeri mereka sudah tidak ada kehidupan. Karena itu demi masa depan anak-anak mereka, maka mereka kemudian menyerahkan kepada pasukan Amerika itu yang bersama dengan semua warga-warga Amerika yang ada di Kabul akan segera dikembalikan ke Amerika, dan mereka berharap anak mereka nanti akan diasuh oleh orang tua atau siapa saja di Amerika, dan mereka berkeyakinan bahwa itu akan lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bisa melihat wajah dari ibu-ibu yang menyerahkan anak itu. Tetapi saya kira tidak ada peristiwa yang terberat bagi seorang wanita atau bagi seorang orang tua ialah ketika berpisah dari buah hati mereka, dari anak mereka. Dan ketika ibu itu menyerahkannya, saya sangat yakin sekali bahwa kasih dan cinta ibu itu kepada anaknya tidak berkurang walaupun ibu itu menyerahkan anaknya kepada orang lain. Tindakan ibu itu menyerahkan anaknya kepada orang lain, kemudian nanti akan meninggalkan negerinya di Kabul, lalu kemudian tinggal di negeri yang jauh di Amerika, tetapi kasih ibu itu pastilah tetap menyertai anak itu. Dan barangkali saya membayangkan juga sebelum dia menyerahkan anak itu, mungkin ibu-ibunya akan membisikkan juga kepada anak-anak mereka yang masih sangat kecil itu, bahwa mereka sangat mencintai anak mereka. Dan saya kira dengan pesan, "Nak, tetaplah engkau baik-baik di sana, kasih ibu menyertai engkau." Nah, dan tentu harapan dari ibu itu ialah bahwa nanti tentu kalau anaknya sudah di Amerika, ya tentu bisa hidupnya lebih baik. Nah, kalau kemudian anaknya jadi gembel atau jadi pelacur atau jadi preman di Amerika, tentu pastilah sedih ibu itu, karena ketika dia menyerahkannya, membiarkannya hatinya terluka dengan berpisah dari anak itu, tentu karena harapannya hanya satu, supaya hidup anak itu lebih baik, karena dia sadar betul hidup di negerinya tidak ada lagi peluang untuk hidup baik. Nah, itulah yang ingin saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tema Allah mengasihi kita dan Allah memberkati kita. Jadi ada dua aspek yang ingin saya ajak kita untuk merenungkan, dikasihi dan diberkati Allah.
Allah mengasihi kita, tapi juga Allah memberkati kita. Sama seperti ibu tadi terus mengasihi anaknya, tetapi dia tentu ingin juga memberkati anak itu atau memuliakan anak itu atau memuji anak itu ketika anak itu hidup sesuai dengan harapannya, yaitu anak itu kemudian menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, anak yang hidup dalam damai sejahtera walaupun jauh dari sisinya. Saya akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama ialah dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan frasa sebab itu artinya ialah lanjutan dari bagian yang di atasnya. Perikop yang di atasnya berbicara tentang pengharapan anak-anak Allah. Di situ dikatakan bahwa semua orang yang hidup di dunia ini tidak bisa tidak menghadapi penderitaan, menghadapi kesesakan, menghadapi kesusahan, dan menghadapi kesulitan. Bagaimanakah harus menyikapi keadaan yang sangat menyesakkan itu, seperti kita sekarang berada pada masa pandemi, dan juga pada masa resesi, tentu banyak kesulitan yang kita hadapi. Maka kemudian di perikop di atas dijelaskan bahwa orang-orang dunia barangkali sudah putus asa, tetapi orang-orang percaya berharap, mengharapkan bahwa masa sulit itu akan segera berakhir, dan dalam keadaan masa sulit itu kita sudah tidak bisa berdoa lagi, maka Rohlah yang berdoa untuk kita di tengah-tengah kesesakan kita. Dan kemudian pada perikop yang berikutnya ayat 31 sampai dengan 39, satu kalimat yang merupakan kesimpulannya ialah, walaupun begitu banyak kesulitan yang sedang kita hadapi, satu hal yang harus kita imani, yaitu Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Apapun yang terjadi, kasih-Nya tidak akan berubah kepada kita. Walau begitu berat penderitaan yang kita alami, satu hal yang masih kita miliki, walaupun semua barangkali sudah hilang dari diri kita, tapi satu hal yang masih kita punya, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, ayat 31 katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Semuanya itu ialah tentang penderitaan yang melanda orang-orang di dunia. Yang melanda orang-orang percaya juga. Maka yang harus kita katakan ialah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah yang memihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang berani meminjamkan mobilnya untuk saya pakai dalam waktu yang panjang, dan kemudian dia serahkan saja kunci mobil itu, pakailah sesuka hati kamu, kemana saja kamu pergi boleh saja pakai mobil ini,
Kalau dia mempercayakan mobil yang berharga ratusan juta kepada saya, apakah mungkin saya ragu-ragu kalau misalnya saya kemudian meminjam sepeda dari orang tersebut, atau meminjam sepeda motor yang lebih murah dari mobil kepada orang tersebut, atau meminjam pakaian, atau barangkali meminjam ya alat pel, atau meminjam sepatu, atau meminjam sesuatu yang berharga jauh lebih rendah daripada mobil? Tentu tidak. Kalau mobil saja dia percayakan diberikan kepada saya, pastilah yang lebih rendah daripada itu, orang itu akan berani, pasti mau memberikannya kepada saya. Oleh karena itulah maka Rasul Paulus kemudian menegaskan, kalau yang termahal, yang tertinggi, yang termulia, apa yang tertinggi, apa yang termahal, apa yang termulia? Yaitu seperti seorang ibu tadi yang rela melepaskan anaknya pergi ke Amerika, pergi ke tempat yang barangkali dia tidak pernah kunjungi, maka tentu tidak ada yang lebih mahal daripada itu. Begitulah juga Allah. Kalau Allah sendiri rela memberikan anaknya untuk mati di atas kayu salib bagi saya dan bagi saudara-saudara, apalagi yang tidak akan diberikannya kepada saudara, apalagi yang tidak akan diberikannya kepada saya, apalagi yang tidak akan diberikannya kepada kita. Pastilah semua yang ada lebih rendah daripada anaknya sendiri yang diserahkannya bagi kita. Oleh karena itu, kalaupun ada penderitaan, kalaupun barangkali kita tidak bisa pergi ke sana kemari, kalaupun kita barangkali kekurangan pendapatan, walaupun barangkali kita kurang makanan, walaupun barangkali kita harus barangkali menjual barang kita untuk mencukupkan keperluan hidup kita, ataupun barangkali kita sakit, ataupun barangkali kita kehilangan orang yang kita cintai, tetapi semua itu tidak akan membuat Allah kemudian tidak mengasihi kita. Apapun yang terjadi pada kita, satu hal yang pasti, Allah mengasihi kita. Kalau anaknya sendiri diberikannya kepada kita, maka yang lain semua pasti akan diberikannya kepada kita. Lalu barangkali kita berkata, ya kalau memang Allah sangat mengasihi saya, mengapa saya misalnya kehilangan pekerjaan? Mengapa saya misalnya warung saya tidak lagi laku seperti biasanya? Mengapa usaha saya mengalami persoalan? Mengapa saya harus mengalami sakit penyakit dan sebagainya? Saudara-saudara, barangkali itu jugalah nanti pertanyaan anak yang kemudian pergi ke Amerika itu. Kalau memang ibu mengasihi saya, mengapa ibu tega membiarkan saya tinggal bersama dengan orang asing? Barangkali itulah juga pertanyaan saya dulu ketika saya tahun 69 diungsikan oleh ibu saya ke kampung. Bertahun-tahun ketika saya sendiri misalnya entah di ladang, saya termenung atau saya duduk sendiri, ya, padahal disuruh misalnya mengutip cabai atau memetik tomat, tapi saya sering merenung, mengapa saya di sini padahal bapak dan ibu saya di Medan? Mengapa ibu saya rela membiarkan saya tinggal dengan bulang dan nenek karo saya? Tetapi kemudian setelah saya melewati masa itu, setelah saya besar, tahulah saya bahwa ibu saya mengungsikan saya ke Munte, tujuannya adalah karena dia mengasihi saya. Karena kalau saya berada di Medan dengan ibu saya, maka saya mungkin akan lebih nakal lagi karena saya sudah merokok padahal baru usia 5 tahun, sudah bergaul dengan orang yang tidak benar padahal masih sangat kecil sekali. Karena itulah kemudian, karena cintanya ibu saya, maka dia kemudian mengungsikan saya ke Munte. Oleh karena itu, ini pelajarannya adalah, walaupun kita tidak mengerti apa yang Allah perbuat, tapi satu hal yang kita imani, walaupun tidak mengerti, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kalau anaknya sendiri dia rela untuk korbankan bagi kita, maka seluruh dunia ini pun akan Allah berikan kepada kita kalau itu untuk kebaikan kita. Dan Allah lah yang tahu apa yang terbaik bagi kita, karena sering sekali kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang kita anggap terbaik sering sekali sebenarnya sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Sama seperti anak kecil. Anak kecil misalnya suka bermain-main api, dia merasa senang sekali main misalnya main petasan, dan dia gembira ketika terjadi ledakan itu, dan dia anggap itulah sesuatu yang baik untuk dia. Tetapi orang tua tahu bahwa apa yang dilakukan anak itu, yang dipandang baik oleh anak itu, sebenarnya sesuatu yang berbahaya, yang bisa mencelakakan anak itu. Maka kemudian orang tua yang menyayangi anak itu akan menjauhkan anak itu dari petasan, dan kemudian mengambil petasan itu dari anak itu, dan ketika anak itu protes, maka orang tua akan tetap melakukannya. Dan barangkali timbullah pertanyaan di hati anak itu,
apakah ayah ibuku sayang kepadaku? Kalau ayah ibuku sayang kepadaku, mengapa dia tidak berikan petasan kepadaku? Tetapi ayah ibunya lah yang tahu petasan itu berbahaya bagi anaknya. Itulah saudara-saudara yang dikasih. Barangkali kita pun sama seperti anak-anak itu. Kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada kita. Tapi satu hal yang kita tidak boleh hilangkan dari dalam hidup kita ialah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena dia pembela kita. Dia tahu apa yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Apapun tidak bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita. Keraguan-raguan kita pun tidak bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita. Pemberontakan kita pun tidak akan bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita. Anak yang diambil petasan dari dirinya, barangkali protes, tapi ketika anak itu protes pun, ibunya, ayahnya tetap mengasihi anak itu. Nah, itulah yang kemudian dimaksudkan dengan ayat 37. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang sangat terkenal. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang dimaksudkan lebih daripada orang-orang menang ialah bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Sama seperti ibu tadi, barangkali nanti ketika sampai anaknya di Amerika, saya yakin bahwa ibu itu akan menelusuri di mana keberadaan anak itu. Dia barangkali akan menulis surat ke dubes yang ada di Kabul, lalu kemudian bertanya di mana alamat Kementerian Luar Negeri yang ada di Amerika. Barangkali dia akan menyurati pejabat-pejabat yang ada di Kemenlu di Amerika, bertanya pasukan apa yang bertugas pada hari-hari terakhir di Kabul, bolehkah saya tahu nomor komandan pasukan itu, dan ketika misalnya dia mendapat nomor komandan pasukan itu, dia akan menelusuri lagi apakah ada laporan kepada komandan bahwa prajurit itu membawa berapa anak dan kemanakah anak-anak itu diserahkan. Barangkali komandan itu akan memberitahukan bahwa mereka membawa sekian anak, lalu kemudian anak itu barangkali diserahkan kepada orang-orang tua asuh, dan barangkali dia akan menelusuri terus sampai kemudian mendapatkan nomor kontak dari orang tua keluarga yang mengasuh anaknya. Dan kemudian ketika dia mengetahui itu, maka dia akan menyampaikan terima kasih dan menitipkan doa juga supaya keluarga itu mengasuh anaknya dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan lebih daripada orang yang menang, ya. Dan ketika kemudian anak itu mungkin sudah mulai sekolah dasar, mungkin anak itu menulis surat kepada ibunya, barangkali menunjukkan kekecewaannya. Ibu katanya, memang aku senang di sini, tetapi manakah ada yang lebih senang selain dipelukan ibu? Mengapa ibu tega membiarkan aku kehilangan pelukan ibu, dan sekarang jauh sekali, bagaimana aku bisa melepaskan rinduku kepada ibu? Barangkali itulah yang ditulis anak itu ketika dia barangkali sudah mulai belajar menulis. Tetapi ketika anak itu menyampaikan itu, ibunya barangkali akan terdiam atau akan membalas juga dengan penjelasan. Tetapi walaupun ada sikap protes dari anak itu, kasih ibu itu tidak akan pernah berkurang kepada anaknya. Itulah yang dimaksud dengan lebih daripada orang-orang yang menang. Apapun keadaan yang kita alami, apapun barangkali doa-doa kita atau barangkali juga keberatan-keberatan yang kita sampaikan kepada Allah, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, ini kata kuncinya. Tidak akan dapat, tidak akan. Kata akan itu adalah peristiwa ke depan, ya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus akan tetap mengasihi kita. Apapun yang terjadi pada kita, bagaimanapun kita kadang-kadang dalam keadaan kurang baik atau kurang menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita, tapi kasih-Nya tidak akan pernah berkurang kepada kita. Karena apa? Karena itulah hakikat Tuhan, karena itulah sifat Tuhan kita. Dia rela menjadi manusia karena Dia sangat mengasihi kita. Karena itu kasih-Nya tidak akan pernah
lekang dari orang-orang yang sudah dipilihnya. Itu bagian pertama. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan kepada kita. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita merespons kasih itu di tengah-tengah masa pandemi ini. Bagaimanakah kita menjawab kasih Tuhan yang besar itu? Barangkali seperti anak yang akan pergi ke Amerika itu. Setelah dia selesai memprotes itu, bagaimanakah dia bisa membalas kebaikan ibunya yang demikian besar kepadanya, yang ibunya pun hancur hatinya berpisah dengan anaknya, tapi dia itu lakukan karena dia ingin anaknya mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Karena kalau dia tinggal tetap di negeri yang kacau itu, setiap saat bisa saja dia ditangkap dan setiap saat dia bisa saja kemudian kehilangan nyawanya. Oleh karena itu inilah respons yang harus kita lakukan. Saya ambil dari Matius pasal 25. Ya, Matius 25 itu ialah khotbah Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia kemudian disalibkan. Dan di khotbah itu di pasal 24 Matius itu dia katakan, kata kuncinya ialah waspadalah dan berjaga-jagalah. Itu kata kuncinya. Waspadalah dan berjaga-jagalah waktu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu kemudian di pasal 25, 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, itu merupakan 3 sikap yang harus dilakukan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau itulah 3 sikap kita merespons kasih Tuhan kepada kita, itulah 3 sikap hidup sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama tentu kita tahu kisahnya, perumpamaan tentang 5 perempuan yang bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Mereka 10-nya sedang bersiap-siap menanti kedatangan mempelai, tetapi 5 perempuan bodoh hanya mengisi minyak secukupnya saja, tetapi 5 perempuan yang bijaksana mengisi lampu diannya, tapi juga membawa minyak cadangan. Sehingga ketika mempelai datang terlambat, yang 5 perempuan bodoh sudah tidak punya lagi minyak lampu, karena itu mereka kemudian pergi. Sementara 5 perempuan bijaksana ketika habis minyak lampunya, dia punya minyak cadangan sehingga kemudian bisa memasangnya lagi. Dan ketika beberapa waktu kemudian mempelai datang, pintu gerbang dibuka, 5 perempuan bijaksana bisa masuk ke dalam, tetapi 5 perempuan yang bodoh sedang pergi mencari minyak. Dan ketika sekian lama pintu ditutup, mereka datang dan mereka ingin masuk, tetapi pintu sudah tidak dibuka lagi bagi mereka. Oleh karena itu kemudian inti dari perumpamaan yang pertama ini ialah pada ayat 13. Tuhan Yesus sendiri yang membuat perumpamaan dan mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah, artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, karena itu kita harus berjaga-jaga sama seperti 5 perempuan bijaksana. Berjaga-jagalah, itu intinya. Oleh karena itu sekarang ketika kita berada di masa pandemi pun kita harus berjaga-jaga, menjaga diri kita dan menjaga teman-teman saudara-saudara seiman kita. Menjaga diri kita dari virus corona dan menjaga juga saudara seiman kita supaya kita tidak menularkan virus corona kepada mereka. Menjaga diri kita supaya imunitas kita tetap baik, tetap sehat, dan juga menjaga imunitas saudara-saudara kita dengan cara kalau kita punya makanan kita bisa membaginya kepada saudara kita. Nah, kalau kita punya buah, kita bisa membaginya kepada saudara kita. Dan kalau kita punya cerita yang positif, yang baik, bisa kita bagikan juga kepada saudara seiman kita. Dan jangan kita menjadi penyebar hoaks yang membuat imunitas atau yang membuat orang kemudian tidak mau divaksin karena hoaks, ya, tidak mau memakai masker, tidak mau menuruti apa yang sudah pemerintah lakukan. Saya kira ini bukan sikap yang berjaga-jaga. Sikap yang berjaga-jaga itu ialah bukan hanya membuat minyak cadangan tadi, tapi itu artinya dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita mempunyai sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang yang diberkati, yang dikasihi dan yang diberkati oleh Allah. Karena itulah yang mau kita capai di dalam kehidupan kita. Kemudian dalam perumpamaan kedua kita tahu itu tentang perumpamaan seorang tuan yang memberikan talenta kepada 3 budaknya. Yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, dan kemudian yang ketiga diberikan 1 talenta. Dan setelah berapa lama, kemudian tuan itu datang kembali dan kemudian meminta pertanggungjawaban kepada budak-budaknya.
Dan kemudian budak yang pertama yang menerima 5 talenta kemudian melaporkan bahwa dia sudah mengembangkan talenta itu sehingga yang 5 menjadi 10 talenta, yang 2 juga melakukan hal yang sama sehingga dia sudah punya 4 talenta, tetapi yang punya 1 talenta menyimpannya saja. Dan kemudian ketika tuannya datang dikatakan, aku takut kepada Tuhan maka aku tidak melakukan apapun. Maka inilah 1 talenta yang Tuhan berikan dulu, kembalikan kepada Tuhan. Dan itu membuat Tuhan itu marah, dan kemudian yang budak yang menerima 1 talenta dibuanglah ke tempat yang gelap, di mana ada kertak gigi dan di mana ada kesakitan dan di mana ada penderitaan. Tetapi kepada yang penerima 5 dan penerima 2 talenta, inilah yang Tuhan itu katakan di ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ini sering diartikan bahwa yang Tuhan inginkan dan yang akan mendapat pujian ialah kalau kita rajin mengembangkan karunia dan talenta yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita melakukannya dengan maksimal, dengan optimal, dan sekarang itulah juga tanggung jawab kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita rajin melihat begitu banyak kesempatan, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang barangkali sedih, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, orang-orang yang barangkali juga mengalami sakit penyakit. Maka inilah kesempatan bagi kita dengan rajin kita menyampaikan pelayanan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, yaitu dengan rajin, dengan segenap hati kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Rajin beribadah, rajin memberi persembahan kepada Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, kemudian rajin juga melayani Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam perumpamaan yang ketiga kita tahu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka dia akan mengumpulkan semua bangsa-bangsa, lalu kemudian membagi bangsa itu ke dalam 2 bagian, yang ke kiri, sebelah kirinya dan kemudian sebelah kanannya, dan yang kemudian dia disebut sebelah kirinya itu sama seperti kambing dan yang sebelah kanan itu sama seperti domba. Dan kemudian kepada yang kiri dia menegurnya karena mereka selama hidup mereka tidak pernah melakukan kebaikan dalam kehidupan mereka, sementara yang sebelah kanannya yang disebut domba itu kemudian Tuhan memuji karena ketika Tuhan sendiri sedang lapar, sedang haus, sedang tidak punya pakaian, sedang asing, sedang di rumah sakit, sedang di penjara, mereka melakukannya dengan setulus hati mereka. Nah, sehingga mereka lah yang dipuji oleh Tuhan. Dan inilah perkataan Tuhan Yesus sendiri di ayat 34 itu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lalu mereka bertanya, kenapa? Ya, karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku di rumah sakit, engkau melawat aku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Kapan kami lakukan itu? Kata orang yang menerima pujian itu kepada Tuhan Yesus. Kamu melakukannya ketika engkau melakukannya kepada salah seorang dari yang terkecil di antara kamu. Kepada bukan artinya orang yang barangkali tidak kita kenal, orang yang barangkali tampak sepele, tetapi itulah personifikasi dari Tuhan Yesus. Itulah wujud dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ini tentu menjadi satu peluang yang sangat baik bagi kita pada masa pandemi. Banyak sekali orang yang lapar, dan hari ini kita bersyukur ada teman kita, Andika, bersama dengan Sektor Sarijadi akan membuat kita ya menikmati sesuatu yang lebih baik daripada yang rutin barangkali kita makan. Tetapi barangkali bukan hanya kepada kita lah. Kalau ada misalnya tetangga kita atau orang lain yang barangkali sama sekali tidak punya makanan, saya kira ini kesempatan bahwa orang itu bisa adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita bisa memberi makan, kita bisa memberi pakaian, kita bisa memberi minuman, kita bisa melawat orang sakit, mendoakan orang sakit, kemudian kita juga bisa melawat orang di penjara, sehingga dengan demikian kita akan disebut orang yang diberkati. Kalau tadi di perumpamaan kedua orang yang setia, maka di perumpamaan yang ketiga
orang yang diberkati. Oleh karena itu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi kita rindu juga Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus mengatakan kita adalah orang setia. Jadi bukan hanya kita menerima kasih Tuhan, tapi kita adalah orang juga yang mau setia kepada Tuhan dan juga mau orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan karena itu saya mau mengajak kita lagi membaca dari bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh host, oleh Andika dari Yohanes pasal 15. Saya melihat dari 3 ayat 10, 11, dan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, luar biasa Yohanes membuat firman Tuhan ini karena seperti persajakan ya, berpasang-pasangan. Nah, setiap perasa punya satu kata kunci, lalu kemudian di perasa berikutnya kata kunci itu diulang kembali. Misalnya di ayat 10, kata kuncinya yang dipasangkan ialah perintah dan kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi perintah dan kasih adalah satu kesatuan. Lalu diulang lagi, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi 2 kata perintah, 2 kata kasih. Dan itu artinya ialah, kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan perintahnya. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia akan memberikan perintah kepada kita. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan melakukan perintahnya. Jadi ini diulang-ulang. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa tahu kasih itu bukan memanjakan, tapi kasih itu melahirkan ketaatan dan melahirkan ketertiban. Kemudian ayat 11, kata yang dipakai ialah, semuanya itu kukatakan supaya sukacitaku. Kemudian diulang lagi di frasa yang kedua, sukacitamu. Nah, jadi kalau kita melakukan perintah Allah, kita hidup dalam kasih Allah, maka kita akan menerima sukacita. Lalu ayat 12, simpulannya ya, inilah perintahku. Dari kata perintah lagi, lalu kemudian diulang lagi kata kasih, tetapi dengan kata kerja. Perintahku supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jadi ini diulang-ulang, kata perintah, kata kasih, dan kata sukacita. 3 kata itu dalam 3 ayat ini. Nah, dan itulah yang menjadi panggilan kita pada hari sekarang ini, saudara-saudaraku. Pemerintah kita sudah memberikan perintah, vaksinlah. Lalu terapkanlah protokol kesehatan, pakailah masker. Kemudian cucilah tangan pakai hand sanitizer atau pakai sabun di air yang mengalir. Lalu yang ketiga ialah supaya kita menghindari kerumunan, supaya kita menjauhi kerumunan, supaya kita mengurangi juga intensitas atau mengurangi juga aktivitas. Itu yang harus kita lakukan. Bagian tugas kita adalah itu. Itu perintah, dan mari kita, kalau memang kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan perintah itu. Jangan kita katakan, karena aku mengasihi Allah, lalu kita dengar hoaks-hoaks, lalu kemudian tidak mau divaksin. Saya kira menurut saya itu pembangkangan sebenarnya ya, orang yang tidak mau divaksin walaupun pemerintah sudah katakan vaksin, walaupun gereja sudah katakan vaksin, tapi kita tidak mau melakukannya. Saya kira kita memelihara sifat membangkang. Saya kira kita membiarkan sifat memberontak dalam diri kita. Tapi saya mau katakan bahwa malaikat yang memberontak itu kemudian ditolak oleh Allah karena tidak berkenan kepada Allah. Dan kita tahu juga murid-murid ada juga sifat-sifat yang memberontak ya. Ada yang memberontak keras seperti Judas, ada yang memberontak setengah keras seperti Petrus ya. Yang Judas kehilangan kesempatan untuk berubah, tapi Petrus masih ada kesempatan untuk bertobat. Saya harap tidak ada di antara jemaat yang memiliki kategori memberontak keras ya. Tapi kalau sedang-sedang ya nggak apa-apalah. Tapi bertobatlah kalau sudah diulang-ulang disampaikan. Marilah kita mengasihi Allah dengan menuruti perintahnya supaya kita menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang dianggap setia. Jangan hanya berhenti pada menerima kasih Allah. Seperti yang tadi saya katakan, ibu yang ada di Kabul, Afghanistan itu, ketika menyerahkan anaknya dengan membiarkan hatinya hancur karena berpisah dengan anak yang dikandungnya 9 bulan, yang sudah dibesarkannya dalam beberapa bulan atau mungkin setahun lebih,
pergi ke Amerika, tentu tujuannya ialah supaya anak itu menjadi anak yang baik. Tapi kalau seperti tadi saya katakan, anak itu kemudian menjadi gangster, menjadi pelacur, menjadi gembel, tentu hancurlah hati ibu itu. Dia tetap mengasihi anak itu, tapi dengan hati yang hancur. Saya kira Allah pun demikian. Kalau Allah sudah mengasihi kita dengan rela mati di atas kayu salib, Dia tentu ingin kita menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang melakukan kehendaknya, anak-anak yang turut perintahnya, anak-anak yang mau beribadah kepadanya, anak-anak yang mau mengasihi Tuhan, dan anak-anak yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan. Sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan, itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali, dan marilah di tengah-tengah pandemi ini, hendaknya kita menjadi komunitas, menjadi gereja yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Karena kita menghargai kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita dengan hidup yang beraturan, hidup yang beradab, ya, hidup yang menghargailah kehidupan itu, hidup yang tertib, hidup yang baik, hidup yang bisa menjadi teladan bagi dunia di sekitar kita. Jangan pula kita menjadi komunitas, menjadi masyarakat yang menjadi beban pemerintah, yang menjadi pergumulan pemerintah, yang menjadi orang selalu mengernyitkan dahi melihat kita karena perilaku kita, sikap kita yang barangkali tidak wajar seperti masyarakat yang lain. Tapi kalau hidup kita indah, hidup kita bercahaya, hidup kita seperti terang, maka tentu kita akan menjadi orang yang dikasihi Allah dan kemudian yang dinilai Allah setia dan kemudian diberkati oleh Allah. Karena itulah tujuan Allah mati untuk kita dan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk kita sekaliannya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Mari